Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman kelas 5A yang kami banggakan pada siang ini kita belum bisa tatap muka. Tadi hasilnya sudah ada beberapa agenda yang harus tertinggalkan. Namun tidak menghalangi kita untuk tetap melakukan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Langsung saja, pada intinya kuliahan ini memberikan banyak hal ya terkait dengan sastra anak. Karena nanti di perkuliahan ini kita juga akan melibatkan tim teaching atau dosen tamu, yaitu Mas Roes ya, Muhammad Roes Rinaldi, yang kebetulan dia sastrawan di bidang puisi ya. Namun nanti entah berapa kali nanti akan bertatap muka dengan beliau. Nanti bisa diatur, tidak harus satu kelas satu ya, nanti bisa gabung dengan teman-teman kelas B biar banyak anggotanya, dan nanti diusahakan pas tatap muka itu memang benar-benar ikut sampai tuntas ya, tidak harus aktif, tidak formalitas saja seperti itu, harapannya seperti itu. Nah, untuk pertemuan awal kali ini seperti biasanya saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan pola yang akan kita lakukan dan apa saja output dari mata kuliah yang kita kaji pada kesempatan siang kali ini. Yang pertama adalah tentang penjelasan mata kuliah. Memang mata kuliah ini sebenarnya arahnya itu lebih kepada teori dan praktik pembelajaran ya. Tidak hanya murni kita belajar sastra, tapi bagaimana kita mengetahui karya sastra dan cara mengajarkannya. Baik nanti di wilayah kritiknya, apresiasinya, maupun dalam konteks keterampilan berbahasanya, yaitu menulis, menyimak, berbicara, dan mendengarkan. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu kami share ya pada kesempatan kali ini adalah materi yang akan kita selesaikan atau kita rampungkan dalam perkuliahan di siang kali ini. Yang pertama adalah ilmu dan karya sastra anak. Ini berkaitan dengan kita mengulas sedikit ya tentang sejarah sastra anak di Indonesia, karena sastra anak ini berbeda dengan sastra dewasa atau sastra orang tua ya. Kemudian apa itu ilmu sastra anak, apa itu karya sastra anak, apa hakikatnya, unsur-unsurnya, serta perbedaan antara sastra anak dengan sastra dewasa. Nah, secara umum kita harus membedakan antara ngomong sastra itu intinya hanya dua ya, ilmu dan karya sastra. Jadi beda antara ilmu sastra dengan karya sastra itu berbeda. Kalau kita belajar di Fakultas Bahasa Sastra atau Fakultas Ilmu Budaya ya, yang ada jurusan sastra atau prodi sastra, rata-rata hanya belajar ilmu sastra. Makanya kenapa sastrawan itu nggak ada gelarnya, nggak harus sarjana, magister, atau doktor bahkan. Karena memang sastrawan itu tidak perlu sekolah, itu bisa. Asal dia mampu memproduksi karya sastra, simpel seperti itu. Dan banyak sastrawan itu malah lahir tidak dari fakultas sastra gitu. Kalau dalam tulisan saya sebut ya, sastrawan itu fakultasnya ya fakultas jalanan, fakultas pengalaman kehidupan sehari-hari. Kita contohkan saja misalnya Serendra, M. Ainun Najib itu kuliahnya nggak jelas ya, tetapi dia mampu memproduksi karya sastra dan karyanya itu banyak dibaca, ditulis, diteliti oleh para peneliti. Nah, kalau di dalam jurusan atau prodi sastra, kebanyakan mereka hanya melahirkan peneliti sastra atau kritikus sastra.
atau apresiator sastra, gampangannya gitu. Berbeda lagi dengan orang yang komplit ya. Sebut saja Maman S. Mahyana, itu lumayan. Dia ya sastrawan, ya akademisi sastra, peneliti sastra. Atau Sapardi Djoko Damono, ya dia sastrawan dan juga guru besar akademisi almarhum ya. Tapi dia lahirnya dari akademisi dulu ya, peneliti sastra dulu, baru dia menjadi sastrawan. Mungkin yang terakhir yang saya kenal dekat ya Pak S. Prasetya Utomo ya. Dia guru, kemudian sastrawan, beberapa kali mendapatkan cerpen terpilih ya di Kompas, dan tahun lalu juga, tahun ini juga, dan kemarin mendapat penghargaan di Badan Bahasa Kemdikbud, dan dia memang doktor sastra gitu dan dosen Inggris ya sekarang. Artinya banyak contoh sastrawan maupun kritikus, peneliti, apresiator sastra yang lahirnya itu berbeda. Makanya teman-teman harus bisa membedakan ya, mana wilayah sastrawan yang memang tidak pernah kuliah, tidak pernah mengenyam pendidikan formal apa itu sastra, dan mana yang memang dia hanya peneliti sastra ya, atau kritikus sastra. Jadi secara teori pinter, tetapi suruh nulis puisi itu tidak bisa mereka. Disuruh nulis cerpen satu kalimat saja tidak bisa. Nah inilah bedanya wilayah ilmu dan karya sastra. Secara sederhana seperti itu. Nah di SDMI tentunya kalau panjenengan lama ini ya itu hanya wilayahnya itu paling enggak hanya menulis ya. Menulis pun jarang. Hanya pada wilayah membaca. Nah, pembelajaran membaca puisi misalnya. Itu kan hanya teorinya reseptif ekspresif ya. Atau hanya mengapresiasi. Nah, paling sekitar keterampilan itu sebenarnya. Jadi itu ya untuk materi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah genre sastra anak. Nah, seperti layaknya genre sastra pada umumnya, itu genre sastra anak ini agak sedikit berbeda ya. Kenapa berbeda? Ya menyesuaikan dunia anak, gampangannya gitu. Jadi kalau ada pertanyaan sebelum lanjut nomor 2 ini ya, sastra anak itu apa sih? Ada yang bisa berpendapat? Monggo kalau ada yang bisa berpendapat enggak? Sastra anak itu apa sih? Ada yang berpendapat? Sebelum saya lanjut, enggak? Sastra anak itu apa sih? Sudah komplit belum ini? Sastra anak itu apa? Enggak ada? Mungkin ini Pak, eh, karya sastra yang mempelajari tentang bagaimana seorang anak bisa dilatih untuk berkarya tulis, tapi khusus di bagian anak. Mungkin itu Pak. Yang lain coba. Sastra anak itu apa sih? Janjane iki apa? Ada? Enggak ada? Ada enggak? Sastra anak ya Pak nggih. Ini pertanyaannya masih sama toh nggih? Kalau menurut saya, sastra anak itu adalah sebuah literasi atau literatur yang di situ tujuannya itu untuk anak-anak. Dan bahasanya juga mungkin tidak menggunakan bahasa yang tinggi seperti mungkin kalau kita melihat sastrawan yang bahasanya sudah tinggi seperti Terelie dan sebagainya, itu kan sudah sekarang bisa. Kayaknya putus-putus. Cari sinyal yang bagus coba. Ya, saya ulangi ya.
Sastra anak itu tidak terlalu rumit seperti yang Anda bayangkan ya. Inti dari sastra anak itu ya sastra tentang anak. Karya sastra yang isinya itu tentang dunia anak. Simple gitu aja. Dan dia tidak harus ditulis oleh anak-anak. Ini ya. Artinya kadang orang memahami karya sastra anak itu ya yang ditulis oleh anak. Justru malah kadang anak-anak itu membayangkan tidak sesuai dunianya ya, apalagi kelas tinggi. Dan penulis sastra anak itu sangat jarang gitu loh. Kebanyakan malah orang dewasa. Jadi sastra anak itu tidak harus ditulis oleh anak. Justru yang menulis karya sastra anak kebanyakan dari orang dewasa. Tapi dia isinya memang tentang dunia anak sesuai umurnya gitu loh. Nah, makanya ini sebenarnya membuka peluang bagi teman-teman untuk menulis sastra anak seperti itu. Karena memang jarang sekali. Saya pun tidak hafal nama-nama penulis sastra anak itu tidak hafal. Karena memang tidak terlalu familiar ya. Dan kenapa mata kuliah ini ada ya tujuan kami memang seperti itu. Bagaimana kita menekuni dunia pendidikan dasar itu kan tidak erat, sangat erat dan tidak jauh-jauh dari dunia anak. Maka perlu sastra anak meskipun ini tidak ada pembelajaran sastra di MISD, tapi include di dalam pembelajaran bahasa kan, bahasa Indonesia kan gitu. Jadi itu ya, cara sederhana seperti itu. Nah, kita lanjutkan sesuai materi. Nah, untuk genrenya sendiri ini pun hampir mirip aslinya dengan karya sastra orang dewasa ya. Dimulai dari realisme, ya, realis dia. Dan realisme ini kalau orang dewasa ada realisme naturalis, ada realisme magis ya, ada realisme revolusioneris ya, kayak sastranya Pram itu dikatakan karya sastra yang realis tapi dia revolusioner ya. Kalau karya sastra yang realisme magis ya bukan ada mitosnya, mistisnya, tapi dia realis gitu loh, tidak autobiografis. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui dunia sastra memang harus banyak baca. Saya tidak mungkin menjelaskan satu persatu. Kemudian juga ada ini dari formula fantasi ya. Kemudian sastra tradisional ini erat kaitannya dengan karya sastra lokal saya menyebut ya. Ada legenda, ada fabel, folklore dan sebagainya itu. Gurindam, ada pantun, seloka, tambulin ataupun soneta itu karya sastra lama sebenarnya. Kemudian ada puisi dan ada non fiksi. Ya nanti ada beberapa variannya. Itu genrenya ya. Oh ini kok puisi oh berarti puisi anak, puisi anak maksudnya. Oh ini kok apa namanya cerita bergambar. Ini masuknya apa? Nah itu harus dideteksi dia masuk fantasi, formula, realisme atau non fiksi. Tapi juga bergantung isi ceritanya sih gitu loh. Itu ya. Dan saya tidak akan menjelaskan secara contoh. Nanti teman-teman jika ada hal-hal yang memang di luar kapasitas saya untuk sebagai sastrawan, ditampung saja nanti kapan-kapan bisa kita hadirkan Mas Roes karena kita berkesempatan 3 sampai 4 kali dengan beliau ya melalui Zoom. Kemudian macam-macam karya sastra. Setelah genrenya, nah, kita pahami contoh-contoh ataupun jenis-jenis karya sastra anak. Ada puisi anak tadi ya. Ya biasanya puisi anak ini berkaitan dengan kisah-kisah di sekitar, heroisme guru, pahlawan, perjuangan ibu, kasih sayang, seperti itu. Beda dengan puisi orang dewasa ya. Kemudian pantun anak, pantun-pantun ke pasar malam membeli roti, rotinya basah tertimbun api ya, misalnya itu dikembangkan dengan dunia yang sangat dekat dengan anak. Dengan cerpen anak, cergam, cerita bergambar, dongeng, dan komik anak. Nah, beberapa angkatan, 2 angkatan ya, itu sudah menulis khususnya cerita bergambar, cergam anak ini. Dan ini dulu memang harapan saya mampu diikutkan lomba penulisan ini, cerita bergambar anak. Tapi ya apa ya, teman-teman kadang ada yang nggak gitu loh, nggak dibuat sendiri. Ada yang memang karya sendiri ya, ditulis dengan kolase, dengan pena, bagus sekali. Dan itu kita bukukan. Kemudian pembelajaran membaca dan menyimak sastra. Nah, kenapa membaca dan menyimak ya?
memang ini kegiatan dalam dunia seni, sastra itu ya dua keterampilan saya menyebut ya. Yang pertama adalah keterampilan reseptif ya atau resepsi, keterampilan menerima sesuatu, menerima ide, menerima gagasan, menerima pengalaman, memasukkan pengalaman tuh lewat membaca khususnya. Meskipun juga bisa mendengarkan ya. Nah, ketika sudah membaca, maka juga ada yang menyimak. Menyimak ini sama, yaitu keterampilan reseptif. Seperti teman-teman seperti ini itu kuliah itu menyimak, ya, mendengarkan ekstensif ya, serius ya, mendengarkan serius, tidak hanya mendengar. Kalau mendengarkan hanya lewat gitu saja ya, tapi kalau mendengarkan itu ya serius. Ada usaha kita serius dalam mendengarkan sesuatu atau orang ataupun objek yang mengeluarkan suara seperti itu. Kemudian pembelajaran menulis. Nah, ini juga ada. Jadi saya masukkan lengkap ya, tidak hanya apa namanya reseptif tapi juga ada ekspresif ya. Nah, salah satunya itu ekspresif itu bisa masuk ke keterampilan membaca. Meskipun cara umum yang masuk keterampilan ekspresif itu yang menulis, bagaimana menuangkan ide, gagasan, letupan kata-kata melalui tulisan ya, melalui cerita, melalui puisi kita, melalui prosanya dan sebagainya. Kemudian pembelajaran apresiasi. Nah, ini sangat sangat jarang diajarkan di sekolah. Apresiasi ini tidak hanya apa ya, tidak hanya beda dengan kritik. Ini memang harus dibuat elaborasi nanti ya. Apa perbedaan apresiasi dan kritik sastra anak? Sangat berbeda. Kalau kritik itu hanya mencari celah-celah yang memang dianggap seorang kritikus dengan standar-standar tertentu. Tapi kalau apresiasi lebih dari itu sebenarnya ya. Nah, kemudian kita fokus pembelajaran puisi dan pantun anak. Sudah spesifik ya, puisi anak dan pantun anak. Kemudian cerpen dan cergam anak, pembelajaran dongeng anak. Nah, ini saya masukkan komik anak. Saat ini komik-komik itu didominasi dari luar negeri ya, Jepang dan sebagainya. Dan kita pasti terjajah ya. Beberapa cerita-cerita yang masuk di dunia perfilman hiburan anak itu ya, sepertinya BO, bimbingan orang tua itu rata-rata di hegemoni oleh produk-produk asing. Saya menyebutnya asing ya. Sampai hari ini pun anak-anak itu justru lebih suka menonton Upin Ipin. Itu contoh industri kita yang memang merusak sebenarnya. Upin Ipin kemudian apalagi saya nggak hafal itu. Dan itu sangat mempengaruhi gaya berbicara, pola pikir anak, karakter anak, bahkan anak itu mengenal Indonesia justru lewat Upin Ipin. Ini kan lucu sebenarnya. Nah, ini tugas teman-teman semua bagaimana mengembalikan spirit indigen, pribumi, nasionalis melalui sastra anak yang memang benar-benar membangkitkan spirit nasionalisme itu misalnya. Karena dunia industri televisi kita memang tidak terkontrol ya, khususnya lembaga penyiaran swasta kan seperti itu. Nah, ini saya masukkan, Mas Rois juga pakar di ini, sastra anak di era cyber. Nah, ini saya kira sangat penting. Karena yang melegitimasi orang disebut sastrawan itu kan kalau dulu itu ya koran ya, media massa ya, majalah, tabloid ya. Dan kalau penyair itu ya deklamator, teater itu ya melalui dia pentas puisi di mana, baca puisi di mana, deklamasi di mana, monolog di mana itu kalau teater. Tapi sekarang era cyber ini gampang. Anda punya blog sendiri, punya website sendiri, punya akun media sosial sendiri, nulis sastra anak tanpa ada kurasi yang begitu ketat, tanpa ada seleksi editing, penolakan, dan Anda rajin menulis sastra anak, karya sastra anak misalnya di Facebook, Anda mengklaim diri sebagai sastrawan. Nah, itu kan tidak legitimate ya. Karena yang melegitimasi seorang sastrawan atau tidak itu ya publik, utamanya media massa seperti itu. Nah, itu contoh era cyber sekarang. Meskipun banyak kritik ya, karena era cyber ini memberikan ruang orang untuk berekspresi, baik itu sastra dewasa maupun sastra anak, mengungkapkan idenya, perasaannya, tanpa harus perlu ribet-ribet mengirim ke media massa yang ditolak, ya.
honornya nggak seberapa, sering ditolak misalnya, atau musuhnya itu penulis-penulis yang kondang-kondang, ini kan repot juga. Tetapi mau tidak mau, dengan mudahnya hari ini juga kita bisa membuat buku sendiri, itu juga memudahkan kita untuk mengklaim diri sebagai seorang sastrawan. Asal Anda punya kumpulan puisi 50 itu bisa jadi buku antologi puisi misalnya. Terus Anda mengklaim, wah saya penyair, saya sastrawan. Itu tidak bisa sebenarnya. Nah, untuk nanti soal ini Mas Rois saya kira bisa menjelaskan lebih detail ya, karena beliau jangkauannya sudah di Asia Tenggara lewat komunitas KAKSA, itu gabungan sastrawan Asia Tenggara itu ya. Jadi saya kira itu pengalaman kami. Kemudian, nah ini yang paling penting setelah kita mengetahui ilmu, sastra anak, jenis, macam, genre ya. Kemudian adalah pembelajarannya, sudah pembelajarannya, kita juga perlu melakukan evaluasi. Karena karya sastra itu kok bisa dievaluasi, harus ada. Meskipun seni ya, wilayahnya seni itu kan pakainya tidak hanya logika tapi rasa. Kalau Anda ingin menulis puisi ya harus rasanya, harus, kalau bahasa itu lebay lah kalau bahasa, tapi bukan lebay, bahasa sastrawi itu berbeda dengan bahasa ale ya. Namun keduanya meskipun tipis ya. Dan ini memang apa ya, membuat kita itu harus mempelajari karya sastra lama. Teman-teman mungkin tidak pernah membaca karya sastra, nggak hobi baca puisi, legenda, cerpen, folklore, mungkin pengetahuan sastrawan itu sangat kekinian mungkin ya, dan Anda nggak memenangi ya atau mengikuti sastrawan era Balai Pustaka, era 90-an, era 45, angkatannya Sitor, angkatannya siapa, Khairil Anwar, sampai era-era sekarang ini ya, itu memang berbeda ya. Jadi teman-teman kenalnya kan yang milenial yang berbasis apa ya, cyber tadi. Tapi ya nanti perlu kita kapan-kapan mendiskusikan hal itu. Jadi itu kira-kira selama 1 semester ke depan mungkin saya bisa berbagi dengan Mas Roes ya. Ini hanya pengantar saja. Nanti coba teman-teman membuat sedikit ulasan tentang sastra anak ini di tengah gempuran apa namanya, globalisasi, kemudian ketersediaan media yang menampung karya sastra anak sangat sedikit ya. Berbeda dengan sastra orang dewasa, media massa cetak maupun online tampaknya masih ada yang konsisten setiap Sabtu atau Ahad ke Minggu yang membuka atau menerbitkan sastra ya, karya sastra. Meskipun yang familiar hanya puisi dan cerpen, sedangkan genre realis, genre formula, genre fantasi, kemudian juga genre non fiksi, ini memang sangat jarang ya, karena Indonesia kenalnya itu ya kalau tidak cerpen ya puisi dan novel, hanya itu toh. Padahal kalau karya sastra lama itu banyak sekali, dan itu memang erat kaitannya dengan tradisional atau local wisdom ya. Ada gurindam, ada folklore, ada tambolin, ada apa namanya, seloka, ada pantun, ada, mungkin Anda harus kenal yang namanya ini, beberapa penyair-penyair yang memang berangkat dari lokalitas ya, karena mereka besar itu dari lokal ya, dan itu memang perlu dibumikan kembali lah. Jadi kalau misalnya ada cerita tentang apa ya, itu masuknya legenda atau folklore, itu jangan dikira terus dikutuk-kutuk, oh ini syirik, oh ini bid'ah, ini lucu sebenarnya. Karena itu wilayahnya kajian sastra, bukan wilayah soal fikih ya, usul fikih. Jadi nggak pas kalau teman-teman melakukan satu pandangan wilayah sastra dengan hukum Islam atau usul fikih. Jadi itu sedikit yang perlu kami sampaikan. Ada pertanyaan atau respon monggo sebelum kita lanjutkan untuk teknik perkuliahannya. Maaf Pak, izin bertanya. Nanti kan itu yang ngajar kita berarti Mas Rois apa jenengan Pak? Dan itu tadi tentang
Itu udah masuk ke dalam tugas dereng nggih? Sing mengulas tentang sastra anak tadi. Mungkin itu, Pak. Yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Baik, saya dari Pak Saidia. Begini, Pak, ini kan mengenai sastra ya. Nah, lingkupnya kita kan di MISD. Jadi, kalau dari saya sendiri sih, sastra itu lumayan susah gitu loh. Bukan hal yang mudah gitu untuk dipahami. Nah, mungkin ada trik mau apa atau apa nggih? Hal yang bisa memudahkan agar anak-anak itu lebih bisa mengenal sastra lebih mudah seperti itu, Pak. Terima kasih. Yang lain monggo. Mungkin cukup, Pak. Ini kuliahnya nanti jam berapa? Jadwal selanjutnya. Oh, ini udah Sami di kelas, Pak. Iya, Udah Pak sekalian ya. Fadli. Ya nanti apa? Yang tidak hadir siapa ini? Nihil, Pak. Di absen maun, Pak. Ahmad Gufron. Halo. Tanda. Suara nih. Hadir, Pak. Erlina. Hadir, Pak. Ebi. Hadir, Pak. Hana. Hadir, Pak. Bilal. Tanda. Ya, Miki Prodi, Pak. Tadi sampun hadir. Is. Hadir, Pak. Ria. Hadir. Novia. Hadir, Pak. Nur Latifah. Tanda. Hadir, Pak. Ifda. Rizka hadir. Besok. Hadir, Pak. Tasep ya. Oke, saya jawab. Untuk besok itu tim teaching terserah, bukan terserah ya, kita menyesuaikan jadwal. Intinya untuk dosen tamu itu 3-4 kali pertemuan. Bisa di tengah atau di akhir ya. Kemudian untuk pertanyaan tadi sebenarnya bergantung, tadi sudah saya sampaikan teorinya ya. Perbanyak mengenalkan bacaan pada anak. Kemudian juga mengenalkan tugas untuk menulis. Karena banyak gampang kegiatannya. Suruh nulis puisi itu gampang. Pantun anak itu kan nanti dibuat jadi buku itu. Anak-anak sudah memproduksi kumpulan puisi. Gampang itu. Atau kalau yang berat ya suruh ngarang. Mengarang tentang ceritanya. Meskipun nggak bahasanya tidak terlalu jelimet ya. Karena ini berkaitan dengan pilihan bahasa atau diksi, kemudian alur plot itu memang nggak serumit pembelajaran ataupun penguasaan sastra orang dewasa. Tapi prinsipnya tadi ada reseptif dan ekspresif. Secara teori itu kemudian juga pembiasaan, habituasi, dan juga penugasan berbasis produk. Saya kira itu akan lebih memudahkan. Tapi juga penting juga mempelajari kebutuhan mereka itu apa. Yang paling penting itu. Misalnya cenderungnya ke puisi ya puisi, ke cerpen ya cerpen. Dan itu jawaban saya. Nanti bisa dilanjut minggu depan. Kalau nanti kurang puas bisa
minta pendapat ya atau sharing dengan Mas Rois ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dan selamat belajar lagi untuk mata kuliah berikutnya. Ke depan kita koordinasi untuk kayaknya tanggal 27 sampai 1 September itu kita ada acara ya di luar. Nah, di sini nanti kita menyesuaikan dengan agenda lah ya, termasuk hutang saya yang karya tulis ilmiah belum pernah pertemuan pertama kemarin belum kita isi. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti saya share untuk RPS-nya ya, dan pembagiannya untuk tugasnya nanti kita bisa presentasi makalah saja, utamanya yang berbau teori-teori tadi, karena sisanya ini ya sudah wilayah praktik ya, sebenarnya wilayah tidak lagi mendiskusikan teori, kita tidak terlalu banyak teori, tapi nanti bisa lebih banyak ke praktiknya seperti itu. Itu ya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.